Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Tadi, Tuan Libertus memberinya kapal pesiar mewah, dan sekarang Tuan Brian Lee memberikan sebuah helikopter. Alena juga kaget mendengarnya. Sekarang dia menerima hadiah itu, dia menjadi sedikit takut. Ia ketakutan, karena hadiah ini terlalu mahal. Itu sangat berharga, bahkan orang-orang kelas atas itu tidak akan pernah memberikan hadiah yang begitu berharga. Sejauh ini, harga semua hadiah yang disebutkan berada di harga miliaran atau bahkan lebih tinggi. Mereka semua memberikan hadiah yang paling mewah. Dan semuanya seakan berlomba-lomba untuk menghadiahi Tama. Alena benar-benar merasa ini seperti mimpi. Brian Lee berkata saat ini, "Tuan Tama, saya dengar Anda jarang meninggalkan Jakarta. Singapura tidak terlalu jauh dari Jakarta. Mungkin butuh waktu 4 atau 5 jam untuk berkendara, tetapi jika Anda naik helikopter, Anda dapat mengunjungi Singapura dalam waktu singkat, jadi saya berikan Anda helikopter. Jika Anda memiliki kebutuhan perjalanan jarak pendek dan menengah, Anda dapat naik helikopter secara langsung, yang jauh lebih cepat daripada mobil." Tama mengangguk sedikit, "Terima kasih Pak Brian Lee. Anda selalu punya hati yang baik." Faktanya, bagi Tama sekarang, villa pemandian air panas, kapal pesiar pribadi, atau helikopter pribadi, ini sebenarnya tidak menarik baginya. Ketika dia masih sangat muda, keluarga Renza memiliki hampir semua jenis transportasi darat, laut, dan udara. Puluhan juta mobil mewah tidak bisa disebutkan satu persatu. Keluarganya memiliki beberapa jet pribadi senilai miliaran rupiah. Villa dan rumah mewah senilai lebih dari 100 miliar, yang tidak dapat dihitung di mana saja tempatnya karena menyebar di seluruh dunia. Belum lagi kapal pesiar mewah. Padahal, saat ayah Tama masih muda, ia membeli kapal pesiar mewah. Itu adalah kapal pesiar mewah yang bisa membawa ratusan orang dan bisa membawa helikopter untuk berkeliling dunia. Saat itu, Cahya membeli kapal pesiar mewah sepenuhnya untuk membahagiakan istrinya. Meskipun ibu Tama juga keturunan dari keluarga elit, seluruh keluarga berada di luar pulau. Jadi untuk berpergian, dia membutuhkan kendaraan yang nyaman dan cepat. Untuk memenuhi kebutuhan istrinya untuk mengunjungi keluarga dan bepergian, Cahya akhirnya membeli kapal pesiar mewah dengan uang dalam jumlah besar dan berjanji akan menghabiskan 2 bulan setiap tahun untuk menemaninya di kapal pesiar untuk mengunjungi kerabat di luar pulau. Mereka akan menikmati pemandangan sepanjang jalan. Dan mereka juga bisa bepergian bersama. Sejak usia 3 tahun, Tama sering mengikuti orang tuanya kembali ke rumah neneknya setiap tahun dengan kapal pesiar mewah sampai orang tuanya mengalami kecelakaan pada usia 8 tahun. Bagi orang lain, mereka berharap bisa melakukan perjalanan keliling dunia sebelum meninggal. Tapi, Tama telah melakukan perjalanan sekitar setahun sekali sejak dia berusia 3 tahun. Dalam beberapa tahun itu, ia menjalani kehidupan mewah yang tidak dapat dinikmati banyak orang sepanjang hidupnya, sehingga ia secara pribadi sudah tidak mempunyai keinginan untuk mengejar harta duniawi. Semua orang terkagum saat melihat begitu banyak hadiah yang diberikan, tapi ekspresi Tama masih sangat tenang, dan semua orang merasa sedikit malu. Mereka tahu bahwa tidak satu pun dari hadiah ini yang tampaknya mampu mencuri hati Tama. Kemudian, Rudy memberi Tama Guan Yuncang yang diukir giok. Dalam kata-katanya, Guan Yuncang adalah dewa kekayaan, yang dapat melindungi keamanan dan kekayaan Tama. Tama tersenyum dan berterima kasih padanya. Akhirnya dari Johan sendiri,
Dia mengeluarkan kotak hadiah yang dikemas dengan indah, menyerahkannya kepada Tama, dan berkata dengan serius, "Tuan, ada sedikit hadiah di sini." Tama lalu berkata sambil tersenyum, "Tuan Johan, kamu membaca begitu banyak hadiah dari begitu banyak orang. Kenapa kamu tidak memberitahuku apa hadiah dariu sendiri?" Johan berkata dengan malu-malu, Anu, saya khawatir Tuan tidak akan puas dengan hadiah saya yang sangat sederhana." Tama menggelengkan kepalanya, "Tidak peduli apa yang kamu berikan, aku sangat bersyukur. Bagaimana mungkin aku bisa tidak puas?" Johan mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan, ini adalah villa dekat Istana Kekaisaran di Tokyo, Jepang." Ketika semua orang mendengar bahwa Johan memberi Tama sebuah villa di Tokyo, mereka semua terkejut, dan mereka tidak mengerti mengapa Johan ingin mengirim Tama ke villa yang berada di Jepang. Namun setelah beberapa saat terkejut, Devano dan Rudu tiba-tiba tersadar di dalam hati mereka. Pada saat yang sama, mereka semua menghela nafas dalam hati. Mengapa mereka tidak memikirkan ini? Saat berada di Jepang, mereka bertigalah yang ada di sisi Tama, semuanya sibuk merakit jalur produksi BW Pharmaceuticals. Setelah semua orang sampai di Osaka, Tama tiba-tiba ingin pergi ke Kyoto sendirian. Saat itu juga, Johan menduga Tama pasti sedang mencari Nanako. Johan adalah orang yang sangat cerdas, dan dia telah lama melayani Tama sejak lama. Jadi dia mengetahui lebih banyak tentang Tama daripada yang lain di sekitarnya. Dia sudah lama melihat bahwa Tama tampaknya memiliki perasaan pada gadis Jepang bernama Nanako, dan kemudian setelah Nanako selesai bertarung di Olimpiade Jakarta, dia kembali ke Jepang untuk perawatan karena cedera saat pertandingan. Johan memperhatikan tindak lanjut Nanako. Dia pertama kali mendapat perawatan di Tokyo, lalu pergi ke Kyoto untuk penyembuhan, dan saat itu juga Tama tiba-tiba pergi ke Kyoto ketika dia di Osaka. Jadi dia dengan mudah untuk menebaknya. Yang lebih aneh lagi adalah Tama berkendara ke Kyoto pada hari itu juga, dan kemudian dia berkendara lagi dari Kyoto ke Tokyo pada malam hari. Jika dikombinasikan dengan laporan berita Jepang tentang serangkaian kejadian pada waktu itu, Johan berusaha mencari jawaban dari semua itu. Dan ternyata tebakannya memang tepat. Ia tahu bahwa Nanako akan mewarisi keluarga Ito dan mulai bekerja keras untuk menjadi pewaris keluarga Ito. Dia juga tahu bahwa keluarga Ito memiliki rumah mewah di dekat kediaman kekaisaran di Tokyo, jadi dia membeli villa di sebelah rumah keluarga Ito. Sekarang, rumah besar ini diberikan kepada Tama sebagai hadiah tahun baru. Menurutnya, Tama pasti akan sangat menyukainya. Devano dan Rudy juga mengikuti Tama sampai ke Jepang, jadi mereka juga tahu garis besarnya. Tiba-tiba, mereka sekarang mengetahui bahwa Johan telah memberi Tama sebuah villa di Tokyo, dan dia langsung tahu apa yang Johan pikirkan. Sambil mengaguminya, keduanya juga kesal karena mereka tidak membayangkan ini sebelumnya. Tama mendengar bahwa Johan telah memberinya sebuah villa di Tokyo. Dia juga sangat terkejut. Begitu dia mengatakan itu, dia sejenak tidak mengerti kenapa Johan memberinya sebuah villa di Tokyo. Tapi setelah mendengar lokasinya yang dekat dengan kediaman keluarga Ito di Tokyo, dia baru menyadarinya. Kemudian, dia segera menyadari bahwa Johan telah menemukan beberapa kenyataan antara dia dan Nanako, jadi dia secara khusus memberinya hadiah yang spesial itu. Pada saat ini, Tama tiba-tiba merasa hatinya sedikit campur aduk. Dia benar-benar mengagumi Nanako dan memang menyukai gadis Jepang itu, tapi dia sudah menikah, jadi dia seharusnya tidak terlalu dekat lagi dengannya. Sebelum di Jepang, alasan mengapa dia ingin bertemu dengannya terutama untuk menyembuhkan luka-lukanya, tapi dia tidak berharap banyak hal terjadi kemudian. Setelah menyembuhkan Nanako dan mengirimnya ke Tokyo dengan selamat, Tama sudah merelakannya. Namun kini Johan tiba-tiba memberikan sebuah villa di Tokyo, dan langsung memperdalam bayangan Nanako di benak Tama. Kali ini, Rika bertepuk tangan dengan gembira, "Oh hebat. Aku sudah lama ingin pergi ke Jepang untuk melihat bunga sakura, berbelanja, dan lain-lain."
Jika menantuku memiliki villa sendiri di Tokyo, bukankah aku akan sering pergi ke sana? Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.